Tuh. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pompa bahan bakar dan injektor di engine stand Timur DOHC. Nah, seperti yang kemarin telah dibahas sama Mas Boyke, pada rangkaian Timur ini pompa bahan bakar dan injektor hanya melalui satu main relay. Nah, selanjutnya untuk penempatannya injektor terletak di head cylinder. Lalu untuk pompa bahan bakar di dalam tangki. Lalu untuk relaynya di sini. Nah, untuk mengetahui yang mana relay FV itu, apabila dilepas relaynya tidak akan terdengar bunyi. Berarti kan tidak terdengar bunyi, berarti ini relay FV ya. Selanjutnya yaitu untuk kita melakukan pemeriksaan kontinuitas kumparan pada relay di terminal 85 dan 86 pada selektor kali 1 ya, dikalibrasikan. Didapatkan hasil 100 kan? Didapatkan hasil 100 ohm ya, berarti terdapat kontinuitas pada relay. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan tegangan pompa bahan bakar menggunakan relay. Nah, saat kunci kontak on terdengar bunyi klik pada relay dan di pompa bahan bakar terdengar bunyi dengung. Kita ulangi lagi ya, dekatan. Cobain di sini, kedenger, biar kedenger. Durasi sekitar 3-5 detik terdengar bunyi klik dan dengung di pompa bahan bakar. Itu dikarenakan pada Timor terdapat satu main relay yang mengakibatkan pompa bahan bakar dan injektor hidup bersamaan dalam durasi 3-5 detik. Lalu mati dikarenakan ECU mengirimkan sinyal positif ke relay terminal 85 sehingga di dalam relay hanya terdapat arus positif yang mengakibatkan relay mati. Namun ketika di starter, pompa bahan bakar dan injektor akan hidup terus. Nah, kita menghitung tegangannya ya. Positif pada terminal 30 relay, lalu negatif pada masa atau ground di selektor 50 ya. Lalu dalam posisi kunci kontak on. Nah, dapat dilihat tegangannya yaitu 10 volt. Artinya pompa bahan bakar masih bekerja dengan baik. Selanjutnya kami akan melakukan menghitung tahanan pada injektor. Pertama di injektor 1, di selektor kali 1, kalibrasikan. Di soket ya Pak? Bagus. 12. Nah, dapat dilihat hasilnya yaitu 16 ohm ya. 12. Berdasarkan di manual book spesifikasinya itu 14,5. Sedangkan kita mendapatkan hasil 16 ohm. Berarti melebihi dari nilai spesifikasi. Selanjutnya di injektor kedua. Hasil yang didapatkan juga sama ya, 16 ohm. Berarti melebihi nilai spesifikasi. Lalu yang injektor ketiga, hasilnya itu 15,5 ohm ya, melebihi nilai spesifikasi juga.
Lalu pada injektor 4 diperoleh hasilnya 16 ohm, melebihi nilai spesifikasi juga. Yaitu menghitung tegangan pada injektor. Caranya hampir sama dengan menghitung pompa bahan bakar, yaitu di saat kunci kotaan. Ini menggunakan selektor 50, jadi positif di injektor. Nah, negatifnya di ground. Aku sih kunci kontak ya. Pada posisi kunci kontak on ya. Sulit banget. Didapatkan hasilnya yaitu 10 volt ya. Di situ selanjutnya kami akan melakukan pengukuran tekanan pada bahan bakar. Menggunakan engine tuner ya. Pada posisi kunci kotaan didapatkan hasil sebesar tekanan sebesar 0,3 MPa. Lebih ya Mbak? Lalu pada lagi 32. 0,32 MPa. Lalu pada posisi starter setelah dilakukan dengan mesin tadi diperoleh hasilnya ketika kunci kotaan hasil yang didapatkan tekanan sebesar 0,32 MPa. Lalu ketika di starter pada posisi idle dan tekanan konstan berada di 0,25 MPa. Lalu ketika dilakukan akselerasi tekanan akan naik namun akan kembali ke posisi konstan yaitu di 0,25. Lalu ketika deselerasi tekanan akan turun menjadi 0,2 dan akan kembali ke tekanan idle atau tekanan konstan yaitu di 0,25 MPa. Nah, yang pertama saya akan membahas sistem bahan bakar EV pada engine stand Avanza K3VE dari mesin K3VE dan tentang durasi penginjeksiannya. Pertama-tama kita mulai dari tangki bahan bakar, fungsi untuk menampung bahan bakar. Kedua ada tutup tangki di sini. Ini terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk menyamakan tekanan dalam tangki dan tekanan di luar tangki agar tidak terjadi kevakuman dalam tangki, sehingga kalau terjadi kevakuman maka bahan bakar akan sulit dipompa. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Dalam pompa bahan bakar ini terdapat filter dan terdapat regulator pressure valve yang berfungsi ketika tekanan dari pompa bahan bakar ini berlebih atau ketika saluran ini sudah terisi dengan bahan bakar dan injektor posisi menutup, maka tekanannya akan berlebih karena pompa ini kan akan terus berputar ketika masih running, terus berputar, terus bahan bakar itu akan menekan
palet pressure regulator sehingga bahan bakar akan kembali lagi ke tangki. Sekarang lanjut ke selang bahan bakar. Di sini terdapat pulsation damper dan ini terdapat delivery pipe yang membagi bahan bakar ke masing-masing injektor. Untuk di pulsation damper ini dia berfungsi untuk meredam kejutan bahan bakar ketika pompa bekerja memompa bahan bakar dan injektor keempat injektor ini dalam posisi tertutup, maka akan terjadi kejutan. Misal injektor sebelumnya posisi terbuka kemudian tertutup, maka akan terjadi kejutan pada saluran bahan bakar ini, sehingga disinilah peran dari pulsation damper untuk meredam kejutan tersebut. Selanjutnya di sini terdapat injektor berfungsi menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar berdasarkan signal dari ECU. Kapan injektor menyemprotkan bahan bakar? Salah satunya dari signal CMP yang membaca posisi dari masing-masing silinder mesin. Sekarang lanjut ke sistem kelistrikannya. Dapat pakai, dapat bol, kunci kontak, relay EV, relay full pump, ECU, terus sensor TPS, aktuator ISC dan sensor IAT. Dan ini sensor MAP. Sekarang dari cara kerja sistem bahan bakar dari posisi mesin mati sampai hidup. Kunci kontak pada posisi off, kemudian pada posisi ACC, selanjutnya pada posisi on. Pada posisi on terdengar suara dari pompa yang menandakan pompa bekerja. Lama durasi pompa bekerja itu sekitar 8 detik. Berdasarkan manual book sekitar 8 detik. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya bahan bakar pada saluran bahan bakar sehingga siap untuk diinjeksikan. Kemudian setelah 8 detik pompa bahan bakar akan mati karena ECU belum menerima signal dari sensor CKP yang mana pada kondisi ini mesin dalam kondisi mati. Ketika kunci kontak on, ini juga merupakan signal dari ECU untuk menghidupkan pompa bahan bakar dan mematikan pompa bahan bakar setelah 8 detik. Signal pada ECU dan ECU akan mengetahui mesin ini dalam kondisi belum start. Ketika mesin running, pompa akan aktif terus. Kenapa pompa aktif? Karena ECU sudah menerima dari sensor putar bahwa mesin ini sedang running, sehingga ECU akan mengaktifkan pompa untuk terus bekerja. Untuk pulsation damper sendiri, ketika bahan bakar sudah sampai ke pipa pembagi, maka skrup pada pulsation damper ini akan terdorong keluar. Sebagai pengecekan, jika skrup ini kondisinya masih ke dalam, berarti bahan bakar belum sampai ke pipa pembagi. Dan ketika dia sudah keluar seperti ini menandakan bahwa bahan bakar sudah sampai.
Sekarang kita lihat fenomena dari pulsation damper ketika mesin hidup. Tadi ketika start, skrup pada pulsation damper bergerak. Nah, itulah kerja pulsation damper untuk meredam. Nah, untuk pulsation damper di sini terdapat skrup. Skrup ini akan bergerak ketika pulsation damper meredam kejutan dari tekanan bahan bakar. Start. Selanjutnya kita membahas idle speed control pallet. Dan yang lubang sini adalah saluran bypass dari idle speed control pallet. Ini adalah saluran dari idle speed control pallet. Idle speed control pallet ini merupakan sebuah katup yang ketika ia bekerja, ia akan membuka saluran ini sehingga saluran udara akan lebih banyak, akan terbuka, lebih banyak masuk ke ruang pembakaran, sehingga jumlah udara akan lebih banyak masuk ke ruang pembakaran, dan itu akan mempengaruhi durasi penginjeksian bahan bakar. ISC ini hanya berfungsi ketika mesin pada putaran idle. Dia akan menaikkan, membypass udara sehingga RPM mesin akan sedikit lebih tinggi dari RPM idle ketika mesin pada suhu temperatur kerja. Dan ini akan bekerja ketika mesin pada suhu di bawah temperatur kerja dan terdapat beban-beban dari beban kelistrikan, beban mesin. Selanjutnya throttle position sensor. Throttle position sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi bukaan throttle pallet. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tahanan pada relay full pump. Pada terminal 85 dan 86 kita beri voltase ke aki. Dan kita melakukan pengukuran tahanan pada terminal 30 dan 87. Untuk spesifikasi standarnya di bawah 1 ohm. Nah, dan hasilnya terbaca 0,1 ohm. Berarti relay full pumpnya kondisi normal. Selanjutnya melakukan pengukuran tahanan pada pompa bahan bakar. Berdasarkan spesifikasi 0,2 sampai 3,0 ohm pada 20 derajat Celcius. Kita menggunakan skala kali 1. Di sini terbaca sekitar 0,8 ohm. Berarti dapat disimpulkan pompa bahan bakar dalam kondisi normal atau baik. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran tahanan pada konektor injektor. Pengukuran tahanan pada konektor injektor, probe selektor pada multimeter ke posisi ohm. Kalibrasi multimeter sudah. Mengapa menggunakan 10 ohm? Karena spesifikasi standar dari konektor tahanan ini 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu ruangan 20 derajat Celcius.
Di sini terbaca 68 ohm. Hal ini terjadi karena suhu ruangan sekarang ada 31 derajat Celcius.